Sarah and Chanel. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kabupaten tercinta adalah Kabupaten Malaka yang kita ayu banggakan. Hari ini kita turun ke jalan bukan untuk mengganggu aktivitasnya Bapak Ibu sekalian. Namun hari ini kita turun ke jalan untuk menuntut keadilan-keadilan yang tidak diakomodir oleh pihak kepentingan pemerintah. Di sini yang sama sampaikan, poin pertama terkait proyek rumah bangunan untuk Korban Seroja tahun anggaran 2022. Ini seharusnya memberikan manfaat bagi 3.118 korban bencana di Kabupaten Malaka. Hidup mahasiswa! Berjalan lebih dari 4 tahun tapi tidak terlaksana oleh pemerintah setempat. Betul? Selain itu, dana sebesar 57,5 miliar dari pemerintah pusat. Proyek ini juga menyerap dana pendampingan dari APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malaka senilai 2,8 miliar. Yang menjadi pertanyaannya, uang sebesar itu dikemanakan? Sepakat? Sayangnya anggaran tersebut justru diduga disalahgunakan, termasuk dana perencanaan dan pengawasan yang tidak membuahkan hasil optimal dalam pelaksanaan proyek. Kami dari Permaper menegaskan bahwa dugaan korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak-hak rakyat. Betul? Oleh karena itu, dengan tingginya perhatian publik terhadap kasus ini, Permaper harapkan kepada Bapak SBS dan Bapak HMS dapat bersikap tegas membawa transparansi dalam penyelesaian proyek ini. Terima kasih kakak atas penyampaiannya, dan mungkin kami hari ini buat kaget masyarakat Malaka karena kami datang dengan tiba-tiba, tetapi percayalah kami datang dengan aksi damai, kami datang dengan keresahan yang sama, yaitu membela masyarakat Malaka, yaitu membela kejadian yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu kami dari Persatuan Mahasiswa Perbatasan Malaka Temunanu datang ke sini, datang dari Keva jauh-jauh datang ke sini dengan tujuan yang jelas dan maksud yang baik, yaitu mempertanyakan seperti apa tindak lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka dan Pemda Malaka saat ini. Yang pertama terkait bantuan rumah Seroja yang hari ini mandek pekerjaannya, yang hari ini tidak ada kejelasan, yang hari ini tidak ada kejelasan apapun kepada kita masyarakat Malaka. Sepakat teman-teman? Baik, terima kasih. Selamat siang masyarakat Kabupaten Malaka. Dengan adanya kehadiran kami, masyarakat Kabupaten Malaka jangan kaget, karena kehadiran kami di sini membantu menyuarakan hak-hak kalian. Karena kami juga asli orang Malaka. Kami datang di sini tidak membuat kegaduhan. Oleh karena itu, mari bergabung bersama kami. Kita memperjuangkan keadilan bagi rakyat Kabupaten Malaka, sehingga masyarakat Kabupaten Malaka bisa menikmati seperti apa keadilan tersebut. Ada program dari Bupati yang sebelumnya, yaitu safety tank, bantuan rumah Seroja, dan lain-lain. Itu pembangunan tersebut untuk sementara masih mangkrak, dan pembangunan tersebut sudah di PHO. Tetapi banyak sekali bangunan-bangunan yang terbengkalai. Nah, itu menjadi pertanyaan paling terbesar bagi kami. Di mana hati nurani kalian terhadap masyarakat Kabupaten Malaka? Apakah kalian tidak punya hati nurani terkait hal ini? Kami datang untuk menyikapi hal-hal tersebut. Semoga para pimpinan daerah Kabupaten Malaka mendengar jeritan dan tangisan dari masyarakat Kabupaten Malaka. Kami mohon pemerintah Kabupaten Malaka jangan hanya tidur dan makan uang dari hasil rakyat,
tetapi sedikit mendengar jeritan dan tangisan dari masyarakat Kabupaten Malaka. Karena engkau dipilih melalui sistem demokrasi, bukan hanya sebatas di lotre. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, maka dari itu tidak boleh menghina suara Tuhan. Sehingga apa yang menjadi hak kami betul-betul kembali kepada kami, jangan kembali kepada tangan-tangan dari oknum tertentu. Kami tidak mau hak kami dirampas. Sepakat teman-teman? Uang rakyat harus kembali ke tangan rakyat. Jangan biarkan uang rakyat kembali ke tangan oknum-oknum tertentu, karena mereka ingin memperkaya diri sendiri, tidak melihat jeritan dari masyarakat kecil. Tapi pada saat pemilihan mereka datang dengan berbagai cara, berbagai bujukan agar kita pilih mereka. Tetapi di saat mereka sudah naik, mereka tidak melihat jeritan dari masyarakat. Apakah itu adil, teman-teman? Oleh karena itu, kami datang dengan aksi damai. Kami datang tidak membuat kegaduhan kepada masyarakat Kabupaten Malaka. Kami tidak anarkis. Kami anak asli Kabupaten Malaka. Darah kami tanam di Kabupaten Malaka. Tidak mungkin kami datang untuk buat kegaduhan di sini. Tanah kami adalah tanah surga. Sepakat, teman-teman? Kami tidak mau anak asli Malaka dianak tulikan. Kami tidak mau hal itu terjadi buat kami. Jadi kami datang untuk meminta kepada pemerintah Kabupaten Malaka segera usut tuntas beberapa kasus-kasus yang terbengkalai. Contohnya seperti bantuan rumah seroja. Namun bantuan tersebut sudah diberikan dan dikerjakan oleh beberapa kontraktor, tapi sayang sekali mereka tidak kerja sampai selesai, malahan mereka korupsi uang rakyat. Sepakat, teman-teman? Teman-teman sepakat untuk kita usut sampai tuntas? Baik, jangan takut, kita berdiri atas kebenaran. Kita berdiri karena kita cinta tanah air Kabupaten Malaka. Kami terlalu sayang negeri kami, yaitu Kabupaten Malaka. Tanah tercinta, tanah yang begitu subur. Di mana hati nurani kalian? Di mana? Kami akan mempertanyakan hal itu. Dan kedua, ada juga bantuan safety tank. Anggarannya sekitar 5 miliar lebih. Dan itu sudah di PHO, tetapi banyak bahan kerja yang masih terbengkalai. Dan sampai saat ini mungkin sudah ditelan oleh tanah atau bagaimanapun, kita tidak tahu. Makanya hari ini kami datang mendesak pemerintah Kabupaten Malaka segera usut tuntas kasus tersebut. Dan kemudian ada juga rumah sakit pertama yang dibangun di Kecamatan Wawiku. Sudah diresmikan, tetapi sayangnya tidak beroperasi. Ada apa di balik itu sehingga sudah diresmikan tapi tidak berjalan sama sekali. Maka kami dari mahasiswa Permapri Kefemenanu bersikap tegas untuk mempertanyakan terkait hal-hal tersebut. Kami akan memperjuangkan ini sampai dengan titik darah penghabisan. Jangan sia-siakan pengorbanan kami hari ini, karena kami datang dengan tujuan yang mulia. Kami datang dengan tujuan yang begitu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Oleh karena itu, kami datang dengan tujuan yang mulia untuk mempertanyakan sudah sampai mana pemerintah Kabupaten Malaka menangani kasus bantuan rumah seroja, safety tank, dan rumah sakit pertama yang sudah diresmikan namun tidak beroperasi sampai dengan saat ini. Kami akan mempertanyakan hal itu. Sudah sampai mana? Sudah diberikan kepada APH, tetapi tidak ada hasil perkembangan sama sekali. Ini kami harus mempertanyakan, menjadi satu tanda tanya yang paling terbesar bagi kami. Karena itu bukan uangnya kalian, itu uang kami, uang masyarakat. Karena kalian pergi mengambil suara di kami juga harus meminta keadilan bagi kami di sini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman hari ini, apakah teman-teman sepakat untuk kita berjuang sampai dengan titik darah penghabisan? Apakah sepakat? Pemerintah periode lalu terlalu banyak program yang terbengkalai, sangat disayangkan. Datang dengan berbagai janji, tetapi sudah naik, tidak melihat dan tidak mendengar jeritan dari masyarakat. Maka dari itu, hari ini kami datang untuk mendukung pemerintah sekarang, bupati sekarang, untuk mengusut dan audit masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Malaka hari ini. Apakah teman-teman sepakat untuk kita sama-sama ke kantor Bupati Malaka? Sepakat. Baik. Panasnya terik matahari,
tidak akan menghalangi kita, karena kita datang dengan semangat juang yang begitu tinggi. Kami datang dengan aksi yang damai, karena kami terlalu sayang Kabupaten Malaka, sehingga kami tidak mau masyarakat Kabupaten Malaka menderita di tanahnya sendiri. Maka kami akan mendukung pemerintah sekarang, sehingga mengusut masalah-masalah tersebut sampai dengan akar-akar. Kami minta para pencuri uang rakyat itu harus ditangkap, sehingga masyarakat Malaka betul-betul menikmati hasilnya. Dan perjalanan kita semakin dekat ke kantor Kabupaten Malaka untuk kita sama-sama menyerahkan masalah kita kepada mereka, supaya kita sama-sama mengawal agar kita tahu masalah ini sudah sampai mana, dan para pelaku kejahatan ini kita bisa tahu siapa saja aktor kejahatan ini, agar kita tahu juga ini mereka gunakan anggaran ini sudah sampai mana, atau mereka gunakan secara pribadi saja. Sebagai anak Malaka, kami datang dengan berbagai tuntutan. Kami datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Jadi kami minta Bupati sekarang segera tangani masalah tersebut sampai dengan tuntas. Ketika masalah tersebut tidak selesai dilakukan, maka kami akan datang lebih banyak dari ini. Kami akan turun pada aksi jilid 2 lebih banyak dari ini, dan kami janji menggemparkan Malaka, karena kita tahu bersama bahwa periode lalu banyak sekali program-program yang terbengkalai, tetapi Bupati lalu tidak mengusut ini. Sayangnya uang tersebut adalah uang rakyat, bukan uang milik pribadi. Jadi kami mohon kepada pimpinan DPRD bersama jajaran dan Bupati terpilih sekarang, semoga dengan adanya penyampaian kami hari ini, bapak-bapak mereka bisa usut masalah ini sampai dengan tuntas dan sampai dengan selesai. Karena kasihan masyarakat sekarang lagi menderita karena banyak yang tidak memiliki tempat tinggal. Tapi sayangnya bantuan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Malaka pada saat itu tidak memberikan dengan hati, sehingga anggaran tersebut salah digunakan. Jadi kami datang untuk menuntut keadilan bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Tidak ada bukti fisik yang nyata. Jadi hari ini kami datang meminta Bupati sekarang, semoga bisa usut masalah tersebut sampai dengan tuntas. Karena kami tidak mau masyarakat Kabupaten Malaka menderita. Kami tidak mau tanah kami menderita. Kami tidak mau kami dianaktirikan di tanah kelahiran kami sendiri. Kami sangat mencintai daerah kami, yaitu daerah Kabupaten Malaka, daerah yang begitu subur. Hidup mahasiswa, hidup rakyat tertindas. Jika ada 10.000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang memperjuangkan kebenaran, maka saksikan aku satu di antaranya. Jika 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan itu adalah permaper. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang juga kepada teman-teman kepolisian yang sampai saat ini masih menemani kami. Tetapi kami minta dengan hormat, tidak boleh halangi kami. Kami datang dengan aksi yang begitu damai, aksi yang begitu mulia. Kami tidak membuat masalah di sini. Kami ini perkumpulan mahasiswa, perkumpulan kaum intelektual, bukan perkumpulan premanisme. Jadi hari ini kami datang untuk meminta kejelasan dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih sekarang. Kami datang dengan 3 tuntutan. Yang pertama, bantuan rumah seroja. Yang kedua, safety tank, dan yang ketiga, rumah sakit Pratama yang sudah habis diresmikan tetapi belum operasi sampai saat ini.
dipertanyakan hal itu. Jadi kami minta dengan hormat kepada kepolisian sehingga tidak boleh halangi kami, karena kami datang meminta keadilan. Kami datang dengan jeritan dari rakyat Kabupaten Malaka, karena pada waktu itu pemerintah yang sebelumnya memberikan bantuan, yaitu bantuan rumah seroja kepada masyarakat Kabupaten Malaka, itu sudah selesai dikerjakan, namun masih banyak pembangunan yang terbengkalai. Jadi kami mohon, semoga bupati yang terpilih sekarang dengan wakil bupati sekarang, kami mohon usut masalah ini sampai dengan tuntas. Kami minta dengan hormat, karena Bapak berdua pernah menyampaikan bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Tetapi hari ini terbukti bahwa uang rakyat tidak kembali ke tangan rakyat, namun kembali ke oknum yang tertentu. Maka kami datang dengan semangat juang yang begitu tinggi. Kami akan korbankan semangat kami, keringat bahkan darah, untuk memperjuangkan keadilan bagi tanah kami tercinta. Kami adalah anak asli Malaka, jadi tidak ada salahnya kami datang memperjuangkan hak kami di sini. Kami minta dengan hormat bupati dan wakil bupati sekarang untuk usut masalah ini sampai selesai. Semanis mimpi di siang bolong, di hadapan para elit politik Kabupaten Malaka yang terhormat, hari ini kami Permaber hadir untuk menyerahkan suara-suara rakyat atas janji manis yang diucapkan pada saat peresmian Rumah Sakit Pratama. Peresmiannya bagai sandiwara, megah di permukaan namun hampa di dalamnya. Janji manis tentang akses kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau, membawakan harapan yang besar bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Namun kini hanya menjadi angan-angan belaka, seperti kapal yang kandas di pantai, diresmikan dengan megah dan meriah, namun tak pernah berlayar untuk menghantarkan harapan. Rumah Sakit Pratama yang telah diresmikan dari tahun 2024 seharusnya menjadi simbol komitmen pemerintah Kabupaten Malaka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal akses layanan kesehatan. Namun mirisnya, bangunan yang megah bagi istana hanya menjadi monumen sia-sia tanpa fungsi dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ibarat janji yang tidak ditepati, peresmiannya diucap sebagai ucapan simbolis tanpa wujud nyata layanan kesehatan. Sebuah gedung mewah yang tertidur panjang, terbuang sia-sia, padahal masyarakatnya sangat membutuhkan. Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Pada kesempatan yang berharga ini, saya mau mengangkat isu yang sedang hangat diperbincangkan dalam masyarakat Rai Malaka tercinta, yaitu diberhentikannya 2 kepala desa dengan vonis ijazah palsu. Saya berdiri di sini bukan untuk membela siapa-siapa dan bukan juga untuk menantang siapa-siapa, tetapi kami datang untuk membawa suara dari masyarakat. Saya mewakili teman-teman merasa sangat kecewa terhadap persoalan ini. Kami kecewa bukan karena diberhentikannya kepala desa tersebut, tetapi kami kecewa mengapa sampai bisa ada seseorang yang bisa memimpin dengan menggunakan ijazah palsu, sementara banyak sekali masyarakat, orang-orang yang pergi mencalonkan diri menggunakan ijazah asli. Dari menggunakan ijazah S1, ada juga yang menggunakan ijazah S2, tapi tidak lolos dan tidak terpilih. Dan malah yang terpilih orang-orang yang menggunakan, yang kemudian terbukti menggunakan ijazah-ijazah palsu. Mungkin
perjuangan anak-anak desa yang rela merantau ke kota. Bagaimana mungkin di tengah banyaknya ijazah asli, tetapi malah yang terpilih ijazah palsu. Ini bukan hanya mencederai hukum, tapi ini melukai hati rakyat dan juga martabat pendidikan. Rakyat memilih dengan percaya, tetapi kemudian apa? Kepercayaan itu bagaikan tempayan yang retak, utuh dari luar, tetapi bocor dari dalam. Kami tidak menyalahkan rakyat, karena rakyat memilih dengan niat baik. Tapi kami sangat kecewa, mengapa sistem tidak menyaring dari awal. Tetapi kami datang dengan kesadaran penuh, Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati bukanlah pemimpin pada masa kepemimpinan tersebut. Pada saat pilkada itu, kami sangat mengapresiasi ketegasan dan juga langkah berani yang diambil oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati, sehingga untuk menegakkan kebenaran ini. Tapi izinkanlah kami mengingatkan, jangan hanya potong ranting, tapi periksa sampai akar. Jangan biarkan sistem rekrutmen yang lemah ini menjadi ladang tumbuhnya kebohongan lagi. Sepakat teman-teman? Semoga ke depan ini tidak ada lagi kasus yang menggunakan ijazah-ijazah palsu. Sekian dari saya. Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih. Ketika Pak Bupati tidak ada, maka kami minta keterwakilan dari salah satu yang ada di dalam atau asisten Bupati tidak ada juga. Mohon keluar dan bertemu kami bisa memberikan surat pernyataan sikap kami agar bisa sampaikan kepada Pak Bupati. Dan ketika permintaan kami ini tidak kemudian, maka yakin dan percaya bahwa kami akan melakukan aksi jilid 2, masanya lebih banyak daripada ini. Kami akan tempatkan belakang karena ini masalah serius. Ini masalah yang sangat serius. Ini merupakan uang negara, ini uang rakyat, bukan uang milik pribadi. Tiga masalah ini masalah yang sangat serius, masalah yang sangat menyentuh hati rakyat. Pergi janji-janji manis sudah naik, tidak pernah dengar jeritan dari rakyat kecil. Gunanya untuk apa? Makanya kami datang hari ini untuk mendukung Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang sekarang segera usut masalah ini sampai dengan dia punya akar. Tangkap pelaku yang mencuri uang rakyat tersebut. Tangkap. Adili sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kami minta ini mohon pengertian dari teman-teman yang di dalam atau kakak yang di dalam. Kasihan kami datang jauh-jauh dari Keva. Seandainya kalau bapak dan saudara-saudara mereka di kampung sisi, bagaimana perasaan kalian? Jadi kami minta dengan hormat segera bertemu kami. Apa susahnya sih? Tidak susah. Melaka lagi darurat ini. Mohon pengertian dengan kami. Karena ini masalah bukan masalah main-main, ini masalah serius. Jadi kami mohon asisten Pak Bupati segera datang untuk terima surat perintah sikap dari kami, sehingga kami bisa pulang. Karena kami datang jauh-jauh dari Keva, bagaimana kami jalan Langgar Kabupaten namun tidak ada hasil. Kasihan ketika saudara-saudara saya atau bapak mereka berada di posisi kami, apa perasaannya? Maka dari itu kami minta dengan hormat, sekali lagi saya tegaskan, saya minta dengan hormat, asisten Bupati Melaka tolong segera menemui kami untuk tanda tangan ini. Kalau tidak ada salah satu orang, sehingga surat ini kami bisa kasih agar ketika Bapak Bupati dan Wakil Bupati datang segera diberikan. Tadi adik siapa punya nomor sudah disimpan, nanti baru kami koordinasi lagi hasilnya bagaimana, nanti disampaikan kepada perwakilannya ya. Oke, boleh saya terima? Ya.